Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-106, dalam hal ini saya akan menyampaikan strategi pembaruan Islam normatif. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa sesungguhnya terdapat beberapa solusi dari para pemikir pembaruan Islam yang bersifat normatif sebagai suatu alternatif dalam memajukan umat Islam dan peradabannya. Mereka tidak mesti memilih tawaran-tawaran normatif, tapi ada kalanya di antara tawaran itu bersifat normatif. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Sabana, bahwa untuk mencapai kebudayaan nasional Indonesia yang progresif dan setara dengan Barat, umat Islam cukup kembali kepada budaya Islam Qur'ani. Maksudnya adalah kebudayaan Islam yang diwarnai nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, terutama nilai-nilai dinamis. Karena itu dengan kembali kepada budaya Islam Qur'ani, yaitu kebudayaan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran, maka ini sebagai pengawal untuk mencapai kemajuan umat Islam Indonesia berikut peradaban dan kebudayaannya. Kemudian yang kedua, Ridwan Lubis, ia di dalam disertasinya menemukan data bahwa pada tahun 1930-an Pak Karno menyarankan umat Islam seluruh Indonesia mengganti teologi Asy'ariyah menjadi teologi Mu'tazilah kalau benar-benar ingin maju. Kalau seruannya Pak Karno seperti itu dapat difahami, karena Mu'tazilah sebagai satu aliran teologi dalam Islam yang menonjolkan pola berpikir rasional, termasuk dalam menindaklanjuti faham Qadariyah, bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak atau free will dan kebebasan berbuat atau free act. Jadi dalam aliran teologi dalam Islam itu memang yang paling rasional adalah Mu'tazilah. Dari segi rasionalnya, apa yang disampaikan oleh Pak Karno mungkin memperoleh pembenaran. Tetapi ada juga sisi lain bahwa Mu'tazilah itu kurang kuat berpegang teguh pada sunnah Nabi. Tetapi kita melihat dari sisi rasionalnya, sehingga pandangan Pak Karno bisa menjadi relevan, bisa menjadi real, karena ditinjau dari sisi rasionalnya. Kemudian yang ketiga, Ahmad Khon, beliau mencurahkan sebagian besar energinya untuk mengangkat pendidikan modern di kalangan kaum muslim India utamanya. Rakyat harus memperbarui mereka sendiri dalam banyak hal. Tentu yang dimaksudkan adalah pembaruan yang bersifat positif konstruktif, pembaruan yang membawa pada kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Bukan pembaruan yang justru menyebabkan kesesatan. Karena pembaruan itu juga bisa bermatra ganda. Ada kalanya betul-betul bisa membahagiakan masyarakat, tetapi ada kalanya justru tertukar. Masyarakat menjadi jauh dari agama. Kemudian masih Ahmad Khon, hanya dalam pendidikan modernlah terletak harapan yang besar demi kemajuan negerinya. Ini karena pendidikan modern sebagai sebuah pendidikan yang menyajikan metode pendekatan strategi yang lebih efektif daripada pendidikan tradisional,
pendidikan modern juga itu bisa melakukan akselerasi percepatan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dibanding pendidikan tradisional. Dan pendidikan modern juga yang bisa menjawab terhadap tuntutan dan tantangan-tantangan dunia modern. Karena itu menjadi pilihan dari Syed Ahmad Khan. Kemudian berikutnya menurut M. Dawam Raharjo, sebagai alternatif kelompok pembaru neomodernis menawarkan ajaran-ajaran baru seperti universalisme kemanusiaan, reaktualisasi ajaran-ajaran Islam, pluralisme dan keterbukaan keindonesiaan atau pribumisasi Islam dalam masyarakat Indonesia, dan reformisme. Jadi semua yang disampaikan oleh Pak Dawam Raharjo ini merupakan fenomena-fenomena yang berkembang pada tahun 80-an yang diharapkan bisa memberikan tatanan-tatanan baru yang lebih positif bagi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, corak atau nuansa normatifnya masih sangat kental. Kemudian berikutnya adalah John Fall. Dia mengatakan bahwa peran agama dalam era postmodern sangat berlainan dengan peran yang ditempuh dalam menghadapi modernitas. Institusi dan perspektif keagamaan penting berubah lantaran konteks postmodern yang menyertainya juga telah berubah. Maka perlu adanya pembaruan-pembaruan kelembagaan dan penafsiran-penafsiran keagamaan, sebagaimana yang menjadi keinginan dari John Fall ini. Berikutnya adalah John L. Esposito, yang dia mengatakan apa yang disampaikan dalam wahyu harus diyakini secara rasional, sebuah kewajiban bagi setiap generasi. Ketika mandek pada keyakinan, ini kan hanya normatif sifatnya. Sesungguhnya ini saran juga dari seorang yang bisa berpikir secara relatif objektif, bisa berpikir secara relatif netral, sehingga John L. Esposito merupakan salah satu orang Barat yang tulisan-tulisannya banyak melakukan pembelaan terhadap Islam, tetapi didasarkan pada realitasnya, bukan didasarkan pada emosinya. Kalau kemudian dia menyarankan bahwa apa yang disampaikan oleh wahyu harus diyakini secara rasional, karena bisa difahami mengingat bahwa wahyu itu selalu mengarahkan kepada keselamatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Maka tidak perlu diragukan apa yang disampaikan oleh wahyu untuk bisa dibenarkan secara rasional. Selanjutnya Pak Azumardi Azra, umat Islam harus diberikan semacam daya tonjok psikologis untuk keluar dari kondisi stagnasi mereka. Hanya saja daya tonjok itu bentuknya apa? Ini yang masih perlu dioperasionalkan. Kalau tidak dioperasionalkan dalam bentuk yang kondusif membangkitkan kemajuan umat Islam, maka sifatnya lagi-lagi normatif. Berikutnya Didin Saifuddin, dia menyimpulkan bahwa wacana pemikiran dan pembaruan Islam itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, mereka mencoba menggagas pemikiran yang bebas dengan melepaskan diri dari ikatan-ikatan nas berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi.
Yang kedua, mereka menerapkan ayat-ayat Al-Quran secara konsepsional dalam kehidupan keumatan. Kelompok kedua ini berseberangan dengan kelompok yang pertama. Kemudian yang ketiga, mereka mencoba menerapkan pesan-pesan ayat Al-Quran secara ideologis dalam konteks zamannya. Nah, ini dipengaruhi oleh politik. Karena ideologi itu syarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Selanjutnya, bahwa strategi pembaruan Islam tersebut sesungguhnya masih global, konseptual, hanya dipenuhi oleh norma-norma semata. Strategi pembaruan Islam normatif ini kurang efektif dalam membangkitkan kemajuan umat Islam dan peradabannya. Strategi pembaruan Islam normatif itu bisa juga memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mewujudkan kemajuan dan kejayaan Islam, tetapi sangat lambat dan terlalu lambat dibanding dengan pergerakan perubahan zaman yang berjalan begitu cepat sekali. Tetapi terlepas dari itu, para ilmuwan yang saya sebutkan tadi sudah berupaya untuk memberikan resep dalam mewujudkan kemajuan umat Islam dan peradabannya. Demikian para pemirsa, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.